Senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti dengan angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Vanessa mewakili Bapak Robi, guru mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Sekarang saya mendapat tugas dari beliau untuk menyampaikan materi tentang pengangguran dan cara mengatasinya. Sebelum memulai materi, saya mendapat pesan dari Bapak Robi kepada kalian semua supaya tetap semangat dan selalu untuk belajar hal-hal yang baru supaya kita semua mempunyai bekal untuk masa yang akan datang. Baiklah, kita mulai materi ini dengan moto senang belajar ekonomi. Pada materi sebelumnya Pak Robi sudah menyampaikan kepada kalian semua tentang masalah ketenagakerjaan, angkatan kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu topik penting dalam ekonomi, yaitu pengangguran. Apakah kalian tahu apa itu pengangguran? Sejak lama pemerintah kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. Bahkan, di kawasan Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penganggur yang sangat besar. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian saat ini ada yang menganggur? Untuk dapat menjawabnya, maka terlebih dahulu kalian harus mengetahui pengertian dari pengangguran itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Baik siswa dan siswi kelas 11 yang saya banggakan, setelah kita memahami pengertian dari pengangguran, tentunya kita harus mengetahui juga macam-macam pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Penganggur terbuka atau open unemployment, dan 2. Penganggur terselubung atau underemployment. Kita akan membahas dua macam pengangguran, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. 1. Penganggur terbuka atau open unemployment meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang umumnya, angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan 3 kali lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan kerja. Selain itu, di Indonesia, fenomena pengangguran terbuka ini juga diakibatkan terdapat perbedaan struktur ekonomi antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Struktur ekonomi kawasan barat Indonesia lebih modern dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia, sehingga angka pengangguran terbuka di kawasan barat Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan timur Indonesia. Penganggur terselubung atau underemployment adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau bekerja di bawah sepertiga jam kerja normal, atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. BPS mengkategorikan penganggur terselubung menjadi dua macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu dikarenakan yang pertama dikarenakan sukarela atau kemauan sendiri.
dan yang kedua dikarenakan terpaksa. Setelah kita memahami dan mengerti macam-macam pengangguran, kita harus mengetahui juga jenis-jenis pengangguran. Pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis, di antaranya 1. Pengangguran ketidakcakapan. Yang dimaksud pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Pengangguran ketidakcakapan ini terjadi karena individu tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia. Mereka mungkin kurang terampil, tidak memiliki pendidikan yang memadai, atau belum mendapatkan pelatihan khusus yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena ketidakmampuan atau ketidakcakapan ini, mereka tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun ada peluang kerja di pasar tenaga kerja. Contoh pengangguran ketidakcakapan. 1. Seseorang yang hanya memiliki pendidikan dasar dan tidak memiliki keterampilan teknis, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan di sektor industri yang membutuhkan keahlian khusus. 2. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital di era teknologi yang semakin berkembang, di mana banyak pekerjaan menuntut keahlian di bidang teknologi informasi. Jenis-jenis pengangguran yang kedua adalah pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung, atau disguised unemployment atau invisible unemployment. Adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Jenis pengangguran ini sulit dilihat atau diukur secara langsung karena individu yang mengalami pengangguran ini tampak memiliki pekerjaan, tetapi mereka sebenarnya tidak bekerja secara produktif atau sepenuhnya. Pengangguran tak kentara terjadi ketika seseorang bekerja dalam suatu pekerjaan yang sebenarnya tidak memerlukan banyak tenaga kerja, atau ketika mereka tidak bekerja sesuai dengan kapasitas atau keterampilan penuh yang mereka miliki. Meskipun secara teknis mereka terlihat bekerja, kontribusi mereka terhadap produksi atau efisiensi kerja sangat minim atau bahkan tidak diperlukan. Contoh pengangguran tak kentara. 1. Seorang petani di sebuah desa yang memiliki terlalu banyak anggota keluarga yang membantu di ladang, padahal pekerjaan itu bisa dilakukan oleh lebih sedikit orang. Sisa tenaga kerja tersebut terlihat bekerja, tapi sebenarnya tidak meningkatkan produktivitas. 2. Pekerja yang bekerja di perusahaan tetapi hanya melakukan sedikit tugas karena perusahaan mengalami penurunan permintaan atau kelebihan staf, sehingga mereka tidak bekerja secara optimal. Jenis pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran kentara atau pengangguran terbuka atau visible unemployment. Adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Pengangguran kentara atau pengangguran terbuka adalah bentuk pengangguran di mana seseorang yang masuk dalam angkatan kerja secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Mereka secara jelas tidak bekerja, dan status mereka sebagai pengangguran tercatat dalam data resmi. Pengangguran ini terlihat atau kentara, karena orang-orang ini secara nyata tidak memiliki pekerjaan dan biasanya secara aktif mencari pekerjaan. Ciri-ciri pengangguran terbuka. Pertama, tidak memiliki pekerjaan, yaitu orang-orang yang termasuk dalam pengangguran terbuka tidak memiliki pekerjaan, meskipun mereka ingin bekerja. Yang kedua, aktif mencari pekerjaan, yaitu mereka sedang berusaha mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja jika ada kesempatan. Kemudian yang ketiga, tercatat dalam statistik pengangguran, yaitu pengangguran terbuka seringkali menjadi indikator dalam data resmi tentang kondisi pasar kerja suatu negara. Contoh pengangguran terbuka. 1. Lulusan universitas yang baru saja menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, tetapi belum diterima bekerja di perusahaan manapun. 2. Pekerja yang dipecat atau dirumahkan dari pekerjaannya dan sedang aktif mencari pekerjaan baru, namun belum berhasil mendapatkannya.
Setelah kita memahami jenis-jenis pengangguran, kita juga harus mengetahui jenis-jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya. Adapun jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Pengangguran musiman. 2. Pengangguran friksional atau pengangguran peralihan. 3. Pengangguran karena upah terlalu tinggi. 4. Pengangguran struktural. 5. Pengangguran voluntari. 6. Pengangguran teknologi. 7. Pengangguran potensial atau potensial underemployment. Dan yang terakhir ke-8. Pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis atau cyclical unemployment. Baiklah, kita bahas jenis-jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya. Yang pertama, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian, misalnya di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua, pengangguran friksional atau pengangguran peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Yang ketiga, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi keinginan tersebut. Akan tetapi di Indonesia saat ini sudah terdapat ketentuan upah minimum regional atau UMR yang disesuaikan biaya hidup daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan pengusaha sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya. Yang keempat, pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat, misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Yang kelima, pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Penyebab utama pengangguran teknologi adalah perkembangan teknologi yang membuat proses kerja menjadi lebih efisien, tetapi mengurangi peran manusia dalam pekerjaan tersebut. Sektor-sektor yang paling terdampak biasanya adalah industri manufaktur, perbankan, layanan pelanggan, dan transportasi. Contoh pengangguran teknologi. 1. Otomatisasi di pabrik, yaitu pekerja di pabrik manufaktur digantikan oleh robot yang mampu bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan tanpa henti. Misalnya, di industri otomotif, banyak proses yang dulu membutuhkan tenaga manusia kini telah sepenuhnya diotomatisasi. 2. Perbankan digital, yaitu dengan adanya mesin ATM dan layanan perbankan online, pekerjaan teller bank menjadi berkurang, karena nasabah dapat melakukan transaksi tanpa harus berinteraksi dengan manusia. Yang ketujuh, pengangguran potensial atau potensial underemployment adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi, misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Pengangguran potensial akibat situasi di mana tenaga kerja tersedia dan siap bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh pasar kerja. Orang-orang dalam kategori ini mungkin belum bekerja karena perekonomian belum berkembang cukup pesat untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia, atau mereka menunggu kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan keahlian atau harapan mereka. Ciri-ciri pengangguran potensial. 1. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, meskipun tenaga kerja siap bekerja. 2. Bukan karena kemajuan teknologi, tetapi lebih karena kondisi ekonomi atau tidak adanya kesempatan yang sesuai. Bisa dialami oleh pekerja dengan keterampilan tinggi yang menunggu kesempatan kerja yang lebih baik atau sesuai. Contoh pengangguran potensial.
Misalnya lulusan perguruan tinggi yang sedang menunggu pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka, atau pekerja yang belum bekerja karena perusahaan belum melakukan perekrutan di sektor yang mereka minati. Yang terakhir ke-8, pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis atau cyclical unemployment adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor berikut. Di antaranya yaitu 1. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat dan yang kedua, dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Demikianlah pembahasan materi kita untuk kali ini tentang pengangguran. Pesan dari Pak Robi, jangan lupa fahami dan dimengerti apa yang telah kita bahas bersama tentang materi ini. Nanti lembar kerja peserta didik akan diberikan langsung di kelas oleh Pak Robi. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.